Ya, tema saya sore hari ini adalah don't limit God atau jangan batasi Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Ibu Adita, Tuhan menyembuhkan dia walaupun melalui medis ya, melalui operasi dan obat. Tetapi kita melihat itu pun cara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti MHI ya, ibadah mujizat hari ini, pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui tangan dokter, Tuhan bisa bekerja melalui obat-obatan, Tuhan bisa juga bekerja melalui kesembuhan ilahi. Artinya instantly Tuhan menyembuhkan. Ya, karena obat-obatan semua hikmatnya, apoteker, pabrikan obat itu hikmatnya menciptakan obat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Dan ilmu kedokteran ya merupakan ilmu yang cukup tua yang mempelajari tubuh manusia, itu pun hikmatnya datang dari Tuhan. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita tidak membatasi Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan atau meraih janji-janji Tuhan, meraih apa yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita membatasi Tuhan? Ya, ada 4 hal yang sering ya membatasi kita dari menerima mujizat Tuhan atau menerima anugerah Tuhan atau menerima bagian yang seharusnya kita peroleh dari Tuhan. Yaitu yang pertama, kita membatasi pada waktu kita menggunakan perkataan kita dengan salah ya. Jadi perkataannya berbanding terbalik atau perkataannya berbanding dengan iman yang seharusnya. Jadi perkataan-perkataan negatif ya. Misalnya, saya masih sakit nih, saya masih berobat, saya masih minum obat, saya belum sembuh ya. Jadi perkataan-perkataannya adalah perkataan yang berbanding terbalik dengan iman yang positif ya. Dan kedua adalah pikiran kita ya. Itu sering membatasi kita ya. Pada waktu kita didoakan, pada waktu Bapak Ibu didoakan, pada waktu Bapak Ibu mendengar firman ya. Tetapi pikiran Bapak Ibu sekalian mendenial, meragukan firman Tuhan, ya, meragukan, bisa nggak ya Tuhan menyembuhkan saya, bisa nggak ya saya mendapatkan kesembuhan, ya, itu adalah pikiran-pikiran yang meragukan, pikiran-pikiran negatif yang membuat iman kita terbatas dari seharusnya iman kita beroperasi dengan penuh, itu membatasi iman kita. Dan yang ketiga adalah dengan tindakan kita, ya. Jadi pada waktu didoakan, ya kan, beberapa kali Tuhan sampaikan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, ya. Terus kepada orang kusta, Tuhan Yesus, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam, ya. Artinya ada tindakan yang harus kita lakukan. Tetapi seringkali kita mendenial atau kita membatasi pada waktu kita tidak mau bertindak, ya. Kita tidak mau bertindak, kita tidak mau bergerak, kita tidak mau melangkah keluar dari penyakit kita. Maka itu pun akan membatasi iman kita bekerja. Dan yang keempat adalah dengan peraturan atau tata cara ya, yang sering kali dibuat oleh manusia, yang sering kali kita dengar pengajaran-pengajaran mungkin dari tempat lain, kita mendengar pengajaran, harusnya begini ya, sehingga kadang-kadang itu membatasi iman kita, itu menghalangi iman kita beroperasi dengan penuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ambil firman Tuhan dari Matius 12 ayat 9 sampai 15 sore hari ini. Dikatakan setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi diperkirakan ini adalah stroke ya, mati sebelah tangannya ya. Mereka bertanya kepadanya. Jadi orang-orang banyak itu bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu, ya. Dan ia mengulurkannya. Jadi orang yang sakit sebelah tangan ini
berusaha memberikan tangannya, mengulurkan tangannya. Jadi ada tindakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa pada hari itu adalah hari Sabat, ya. Harinya ibadah orang Yahudi, ya. Dan hukum Musa, hukum Perjanjian Lama mengatakan hari Sabat tidak boleh bekerja. Jadi mereka menganalogikan bahwa menyembuhkan orang, menyentuh orang, ya, itu adalah bagian dari bekerja pada hari Sabat. Nah, padahal yang datang itu adalah Tuhan semesta alam, ya, Yesus, ya. Tuhan sendiri datang, ya. Tuhan atas hari Sabat, ya. Jadi hari Sabat itu dibuat untuk Tuhan, ya. Jadi Tuhan atas hari Sabat hadir pada hari itu di rumah ibadat. Yesus datang sendiri, ya. Dan mereka mempertanyakan keabsahan Yesus menyembuhkan orang pada hari itu. Tetapi Yesus menganalogikan seperti domba, ya. Dikatakan jika seorang dari kamu punya seekor domba, punya seekor, ya, cuma satu-satunya domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, ya, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Jadi dari sini kita lihat Yesus tidak pernah menunda, ya. Yesus tidak mau menunda, dan ini Yesus melihat tingkat urgensinya, ya, bahwa dikatakan ini domba loh, ya, tapi manusia jauh lebih berharga daripada domba di mata Tuhan, di mata Yesus. Manusia lebih berharga daripada domba. Jadi boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi Yesus mematahkan, ya, batasan tentang hari Sabat, ya. Kalau tadi kita melihat di depan ada beberapa hal yang dapat membatasi kita, membatasi iman kita dari perkataan kita, perbuatan kita, dan tindakan kita serta tata cara, ya. Nah, hari Sabat ini bicara juga tentang hal-hal tersebut, ya. Hal tersebut aja bisa dipatahkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita melihat seperti Yesus melihat kesembuhan di mata Tuhan Yesus seperti apa sih, ya. Tingkat urgensinya, ya. Yesus menganggap orang sakit sebagai sangat-sangat urgent, sangat amat penting, tidak bisa ditunda sedikit pun, harus segera ditangani atau disembuhkan. Jadi Yesus melihat satu orang, ya, yang tangannya tadi mati sebelah itu, ya. Yesus melihat tingkat urgensinya tinggi. Hari Sabat pun itu digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Tidak boleh tunda, ya. Tidak boleh ditunda besok. Oh, hari Sabat nih, hari Minggu. Besok aja ya. Ada datang lagi ya, hari Senin ya. Nanti kita ketemu lagi di sini di rumah ibadat, saya sembuhin kamu. Tuhan nggak lakukan itu, ya. Jadi kita melihat tingkat urgensinya. Yesus melihat orang sakit, Yesus melihat orang yang berkebutuhan itu melihatnya sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, tidak bisa ditunda, harus segera ditangani, harus segera disembuhkan. Dan kalau Bapak Ibu lihat tadi, dari satu orang yang tangannya sebelah itu mati dan sembuh, maka dikatakan tadi, ya, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu yang disembuhkan oleh Tuhan pada hari itu, hari Sabat, bukan hanya orang yang mati tangannya sebelah, tetapi banyak orang yang mengikuti Yesus hari itu dan semuanya dikatakan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Artinya Yesus tidak pandang bulu. Semuanya urgent buat Yesus. Semuanya penting buat Yesus. Orang sakit itu penting buat Yesus. Yesus tidak pernah menunda mendoakan orang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu didoakan oleh tim SPOS, hari ini Bapak Ibu pun membutuhkan doa-doa dari tim SPOS, Bapak Ibu WhatsApp, Bapak Ibu minta, Bapak Ibu ngomong, ya. Karena ini kita tidak boleh menunda, ya. Tidak boleh menunda. Yesus tidak menunda satupun, satu orang pun berharga, ya. Yang di hadapan Yesus adalah satu orang yang tangannya mati sebelah. Tetapi karena dia menjadi contoh hari Sabat disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka berbondong-bondong datang orang dan semua orang yang sakit
pun disembuhkan oleh Tuhan. Tidak satu pun tidak ditangani. Tidak satu pun ditunda untuk keesokan harinya. Semua ditangani. Hari itu juga, saat itu juga oleh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat, Yesus melihat orang sakit sebagai tingkat urgensi yang amat sangat penting dan tidak bisa ditunda. Jadi Bapak Ibu berharga. Bapak Ibu semua berharga. Tuhan mau sembuhkan Bapak Ibu, ya. Tuhan mau beracara di dalam kehidupan Bapak Ibu. Urgensinya sangat-sangat top priority, sangat-sangat penting dan tidak bisa ditunda. Yang kedua adalah tentang kedaulatan Tuhan. Kalau kita bicara kesembuhan di mata Tuhan Yesus, itu bicara tentang kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak pernah menunda menyembuhkan seseorang. Ia tahu bahwa kedaulatan Tuhan atas seseorang adalah bukti kepemilikan atas sesuatu yang sangat berharga. Manusia adalah prioritas Tuhan Yesus. Jadi, kalau berurusan dengan manusia, terutama manusia yang sakit, Tuhan tidak pernah menunda. Itu adalah top priority. Manusia adalah prioritasnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, semua yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini adalah prioritasnya Tuhan Yesus. Semua diprioritaskan sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak diprioritaskan. Semua yang sakit adalah top priority dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya tentang gambar ini. Kita sering melihat gambar yang sebelah kanan ya, tentang Yesus mengetuk pintu ya. Ini sebenarnya gambar aslinya tuh yang sebelah kiri. William Holman Hunt ya, tahun 1827 dia hidup ya sampai 1910. Dia pelukis dari Inggris, dia menggambarkan Tuhan Yesus ya dengan mengetuk pintu ya. Waktu dia pamerkan lukisan yang sebelah kiri yang pertama ini, maka orang-orang pada protes, ya kan? Kenapa tidak ada gagang pintunya atau handle pintunya dari bagian luar gitu? Akhirnya William Holman menjelaskan karena Yesus mengetuk pintu, ya, dan pintu tersebut, pintu hati itu menggambarkan pintu itu hanya bisa pintu hati itu cuma bisa dibuka dari sebelah dalam, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu, maka kita yang harus membukanya dari sebelah dalam. Tuhan Yesus tidak bisa membuka dari luar. Ya, cuman satu handle, cuman dari dalam doang. Nah, ini berbicara bahwa kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, maka kita jangan setengah-setengah, Bapak Ibu. Kita buka pintu kita, pintu hati kita, dan izinkan Tuhan masuk, ya, masuk menguasai pikiran kita, menguasai tindakan kita, menguasai perkataan kita. Yesus harus menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dengan seutuhnya, ya. Tidak ada yang ditunda. Bapak Ibu adalah top priority dari Tuhan Yesus, ya. Nah, Yesus mau menyadarkan kita tentang hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan hak keselamatan dari Tuhan Yesus. Setiap kita, keselamatan itu diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah kesehatan dan kesembuhan, ya. Buat yang sudah sembuh, ya kesehatan. Buat yang belum sembuh, ada kesembuhan, ya. Dan yang ketiga, hidup dalam berkat Tuhan. Yang keempat, hidup berkemenangan. Semua itu telah Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib. Semua paket ini Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib buat setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi kita menerima keselamatan, menerima kesehatan dan kesembuhan, menerima hidup dalam berkat Tuhan dan hidup berkemenangan. Itu yang Tuhan sediakan ketika kita membuka hati kita, pintu kita dari dalam, ya. Tuhan Yesus mengetuk, kita buka pintu kita dan izinkan Yesus seluas-luasnya bekerja, mengatasi Bapak Ibu sekalian, berkuasa atas perkataan, pikiran, perbuatan, kehidupan Bapak Ibu sekalian. Maka semua ini, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, hidup dalam berkat Tuhan dan hidup berkemenangan, itu menjadi realis di dalam Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mari kita selaraskan perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan iman kita. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memperbarui iman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya, ya. Bapak Ibu adalah prioritas Tuhan, ya, yang utama buat Tuhan.
Manusia adalah prioritas utama Tuhan. Maka izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Buka hati Bapak Ibu, buka pintu hati Bapak Ibu sekalian sore hari ini, dan ikuti doa saya pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya Bapak Ibu sekalian, taruh tangan di dada dan katakan bersama-sama dengan saya, Yesus, Tuhan, saya mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dengan iman dan firman-Mu, saya menerima keselamatan yang daripadamu saat ini. Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan saya, dan saya percaya saya adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua sakit penyakit. Apapun itu juga sakit penyakit. Sakit penyakit kanker, sakit penyakit tumor, sakit penyakit jantung, sakit penyakit paru-paru, ginjal, sakit penyakit di bagian limpa, di bagian pankreas, sakit penyakit darah, sakit penyakit apapun juga, kami tolak dan patahkan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua sakit penyakit dan kami perintahkan kesembuhan terjadi saat ini buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur Yesus. Kami perintahkan kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami terima dengan iman mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua sakit penyakit telah dikalahkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami telah menerima janji keselamatan itu, janji kesembuhan itu, janji pemulihan, dan janji berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan sempurna adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.